Hai, saya Suci Nur Laila sebagai host. Di sini kita akan membahas materi tentang perilaku rumah tangga dan perusahaan dalam makroekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Mari menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Di sini kita akan membahas rumah tangga dan perusahaan. Nah, di sini kita kehadiran narasumber. Boleh dikenalan dong Kak, siapa namanya? Perkenalkan, saya Karel Dwi Aresta dengan NPM 25220034. Halo teman-teman, kenalin aku Anissa Cikal Rambu Basai dengan NPM 25220023 dari Universitas Malahayati. Halo, kenalin aku Muhammad Bilal Bares dengan NPM 250006. Baik, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan perilaku rumah tangga dalam makroekonomi? Dalam makroekonomi, rumah tangga berperan sebagai konsumen dan penyedia tenaga kerja. Rumah tangga membuat keputusan mengenai berapa banyak pendapatan yang akan digunakan untuk konsumsi dan berapa banyak yang akan ditabung. Oke, di sini saya mau tanya nih Kak, seputar yang dimaksud dengan perilaku rumah tangga dalam makroekonomi. Dalam makroekonomi, rumah tangga berperan sebagai konsumen dan penyedia tenaga kerja. Rumah tangga membuat keputusan mengenai berapa banyak pendapatan yang akan dikonsumsi dan berapa yang akan ditabung. Selain itu, rumah tangga juga menentukan apakah mereka akan bekerja dan berapa banyak tenaga kerja yang akan ditawarkan. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumsi rumah tangga tuh Kak? Ada beberapa faktor, seperti tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, kekayaan yang dimiliki, dan harapan terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Semakin tinggi pendapatan, biasanya konsumsi juga meningkat. Lalu bagaimana dengan perusahaan? Perusahaan berperan sebagai produsen barang dan jasa. Mereka membuat keputusan investasi dan menentukan jumlah tenaga kerja yang akan dikerjakan. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan sekaligus meningkatkan produktivitas. Kak, di sini saya mau nanya nih, apa yang mempengaruhi investasi perusahaan? Oke, di sini keputusan investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, prospek keuntungan, perkembangan teknologi, dan kondisi ekonominya. Terus, jika prospek usahanya baik dan biaya pinjamannya rendah, perusahaan cenderung meningkatkan investasi, Kak. Oke, dalam materi ini juga dibahas mengenai produktivitas dan siklus bisnis. Bisa dijelaskan, Kak? Produktivitas adalah kemampuan menghasilkan output dan sejumlah input tertentu. Produktivitas yang tinggi akan menguatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan siklus bisnis adalah naik turunnya aktivitas ekonomi yang terjadi secara berkala, Kak. Nah, di sini saya mau nanya nih, Kak, bagaimana hubungan output dan pengangguran? Keduanya memiliki hubungan yang berlawanan ya Kak. Ketika output atau produksi meningkat, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran menurun. Sebaliknya, ketika output menurun, pengangguran cenderung meningkat. Wah, menarik sekali ya Kak. Nah, yang terakhir, apa yang dimaksud dengan multiplier? Multiplier atau efek pengganda adalah proses ketika peningkatan pengeluaran seperti investasi menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar dari nilai awal. Semakin besar kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi, semakin besar pula nilai multiplier. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa rumah tangga berperan dalam konsumsi dan penawaran tenaga kerja, sedangkan perusahaan berperan dalam investasi dan penciptaan lapangan kerja. Keduanya sangat penting dalam menentukan kondisi perekonomian bekerja secara maksimal. Ya benar Kak, memahami perilaku rumah tangga dan perusahaan membantu kita memahami bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke bab 31. Semuanya, selamat datang di podcast kita. Di sini kita akan membahas bab 31, pertumbuhan jangka panjang. Nah, di sini kita kedatangan narasumber nih. Boleh dong Kak kenalan siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Nabila Aksmelia, NPM 25220179. Perkenalkan nama saya Atala Noval, NPM 25220030. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Rifansyah dengan NPM 25220026. Jadi kami di sini dari Universitas Malahayati, dari program Studi Manajemen. Baik, untuk memulai apa saja yang dimaksud dengan pertumbuhan jangka panjang? Nah, jadi pertumbuhan jangka panjang itu
adalah peningkatan kapasitas suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Nah, mengapa pertumbuhan jangka panjang sangat penting nih Kak buat suatu negara? Nah, jadi karena pertumbuhan ekonomi itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Dalam materi ini juga dibahas mengenai proses pertumbuhan dan pertanian ke industri. Bisa dijelaskan Kak apa aja itu? Nah, jadi pada awalnya banyak negara bergantung pada sektor pertanian. Seiring yang perkembangan zaman teknologi dan investasi, perekonomian mulai beralih ke sektor industri dan jasa lebih dapat produktif. Nah, jadi perubahan ini mendorong suatu negara peningkatan output dan pendapat masyarakat. Lalu apa saja pertumbuhan sumber-sumber ekonomi nih Kak? Selanjutnya sumber utamanya yaitu seperti pertumbuhan jumlah tenaga kerja, selanjutnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya ada akumulasi modal seperti mesin, gedung, dan infrastruktur. Kemajuan teknologi dan inovasi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Bagaimana peran produktivitas tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi Kak? Produktivitas tenaga kerja yang menunjukkan jumlah output yang dihasilkan setiap pekerja. Jika produktivitas meningkat, maka output yang dihasilkan juga meningkat tanpa harus menambah banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, produktivitas menjadi faktor utama yang penting dalam hal pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apakah pertumbuhan ekonomi selalu berdampak positif, Kak? Tidak selalu, karena pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, dan pertumbuhan iklim. Karena itu, saat ini banyak negara menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi tetap memperhatikan lingkungan. Nah, apa sih, Kak, yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Oke teman-teman, jadi pembangunan berkelanjutan ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, berarti dia ini pertumbuhan ekonomi harus berjalan seimbang dengan pelestariannya ya? Oh ya benar Kak, jadi pembangunan ekonomi ini harus berjalan seimbang dengan memperhatikan pelestarian lingkungan sekitar juga. Oh, seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri, dapatkah Anda memberikan penjelasan singkat? Oke Kak, jadi kesimpulannya itu pertumbuhan jangka panjang merupakan proses peningkatan kemampuan ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, pertumbuhan ini dipengaruhi oleh tenaga kerja, modal, pendidikan, teknologi, dan produktivitas. Namun, pertumbuhan juga harus memperhatikan aspek lingkungan yang tadi saya jelaskan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan, teman-teman. Terima kasih atas penjelasannya, Kak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sama-sama Kak. Sama-sama, Kak. Sampai jumpa. Dadah.